Selamat otomotif, kembali lagi dengan Sidik Nuryaden Channel. Untuk tutorial kali ini saya akan kembali berbagi ilmu kepada para brother semua dimanapun Anda berada, yaitu tentang penyebab dan cara memperbaiki atau mengatasi motor Yamaha Mio Karbu ya. Itu jenis semua tipe Yamaha yang masih karburator yang menggunakan vakum, itu yang berbet ketika hidup. Jadi posisi motor ini tidak mau jalan sama sekali. Nah, untuk permasalahan seperti ini bisa diakibatkan karena karet vakum yang bermasalah atau bergeser. Yang kedua adalah bisa diakibatkan karena jarum di bagian karet vakum itu terangkat ya. Atau juga bisa karet vakumnya yang sobek ya, seperti itu. Sehingga bensin yang melalui hisap udara di bagian karet vakum itu masuk ke jalur karet vakumnya dan menyebabkan karet vakum ini menjadi basah. Nah, kemudian kalau misalkan para brother semua bisa juga di bagian busi ya, nanti kita akan cek, dan juga di bagian klep, setelan klep itu yang terlalu terlalu rapat ya. Nanti kita akan cek semua. Oke, sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton, semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat. Oke, para brother semua, kita akan coba hidupkan dulu untuk motor ini. Oke, jadi kasusnya seperti itu, hidup dan tidak mau jalan ya, alias berbet. Oke, kita bongkar dulu untuk di bagian karet vakumnya, kita akan cek. Oke, ini udah kita bongkar. Nah, oke para brother semua, benar ya. Ternyata dugaannya adalah di bagian ini nih. Ini yang terangkat nih. Nah, ini yang terangkat. Jadi itu mau lepas ya. Nah, ini kelihatan nggak? Nah, posisinya itu mau terangkat. Kalau misalkan kita lihat di bagian karet vakum, ini aman, tidak ada masalah. Oke, ini untuk di bagian karet vakumnya sekali lagi ini terangkat. Tapi nanti kita cek untuk di bagian setelan klepnya. Oke, para brother semua, jadi ini ya permasalahannya. Nah, ini penahan di bagian atasnya itu terangkat. Nah, jadi posisi untuk jarum pistonnya ini juga terangkat. Ini seharusnya rapat ya, tertekan oleh per ini nih. Oke, nanti kita akan coba pasangkan, dan setelah itu kita coba cek di bagian setelan klepnya. Oke, ini untuk penahan di bagian karet vakumnya sudah kita pasangkan. Nah, di setiap ujungnya kita kasih lem ya. Nah, di sini dikasih lem. Awas untuk lubangnya jangan sampai ketutup. Nah, ini ada lubangnya, jangan sampai tertutup. Oke, untuk karet vakum udah kita kerjakan. Kemudian kita akan cek untuk di bagian setelan klepnya. Untuk permasalahan di bagian setelan klep, sebetulnya biasanya yang mengalami klep rapat itu tidak ada kompresi ya, tapi alangkah baiknya kita cek sekalian. Nah, ini para brother semua, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah
kita posisikan di bagian magnet. Nah, itu ada huruf H, sebelum huruf H itu ada garis ya, kelihatan ya, jelas. Nah, itu kita posisikan berada pas di tanda coakan yang ada di bagian rengkes itu tuh. Itu ada tanda coakan yang ujungnya tajam, kita luruskan untuk tanda garisnya. Coba. Nah, itu. Oke. Nah, kemudian kita cek untuk di bagian setelan klep. Untuk innya kita kasih di 0,06. Nah, ini aman, tidak rapat. Terus yang bagian bawah yang eknya, nah ini juga aman ya. Oke. Jadi benar permasalahan adalah di bagian penahan karet vakum yang terangkat ke atas untuk pernya. Terus untuk di bagian busi, barangkali para brother semua itu ujung businya yang ini lepas nih, sering terjadi ya seperti itu. Cek di bagian cok busi tetap aman. Oke, kita akan coba pasangkan dulu untuk karet vakumnya dan nanti kita akan coba hidupkan. Dan apabila ada yang ditanyakan, silakan para brother semua tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi. Saya akan tuliskan nomor telepon dan WA-nya di 0858 634 91419. Dan juga di sini jangan lupa untuk cok yang ada di bagian karburator. Nah, ini barangkali itu keluar ya posisinya. Kalau misalkan ke dalam ini aman, kalau misalkan keluar ini posisinya cok ya. Seperti itu. Ini yang bisa menyebabkan di bagian karet vakum ini yang basah. Kalau ini tidak basah. Terus juga untuk di diafragma yang ini nih, nah silakan dicek. Tapi saya kira ini tidak ada masalah ya, karena untuk permasalahan tetap adalah di bagian penahan per vakumnya yang tadi. Oke, kita coba pasangkan dulu. Oke, para brother semua, ini udah kita pasangkan semua ya. Dan sekarang kita akan coba hidupkan motor ini, apakah berbetnya itu akan hilang atau tidak. Dan kemudian sedikit saya tambahkan di bagian ini, barangkali untuk selang hisap di manifold ini ya, karena ini adalah selang hisap yang dari membran. Ini silakan dicek juga, barangkali di bagian selangnya ini sobek. Bisa jalan ya untuk motornya. Ternyata benar permasalahan adalah di bagian tahanan karet vakumnya yang terangkat. Oke, barangkali seperti itu para brother semua, dan jangan lupa mohon untuk bantu subscribe-nya. Semoga channel ini bisa semakin berkembang dan selalu bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi. Saya tuliskan nomor telepon dan WA-nya di 0858 634 91419. Terima kasih dan salam otomotif.